Selamat sore, Pak. Oke, Pak. Pak, Pekan lalu kan, 2 pekan lalu ya, pekan kemarin saya minta izin. Terakhir kita sudah masuk grup ini kan, permutasi ya. Waktu itu ada soal, terus saya minta dicoba. Ini ada yang mau coba nge-share nggak jawabannya? Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita bisa lanjut. Tapi kalau ada yang sudah mencoba, terus mau share jawabannya, silakan sambil kita bahas gitu. Jadi waktu itu kan yang saya minta adalah soal nomor 4 sama 5 ya. Nomor 4 itu kan cari order dari setiap elemen di problem nomor 2. Kalau nggak salah saya sudah kerjakan yang bagian A ya. Waktu waktu itu ketemu ordernya berapa? Saya agak lupa, 3 atau berapa gitu ya. Oh, ordernya 6 kalau ya. Ordernya 6. Nah, bagaimana yang B, yang C, terus bagaimana yang di problem 1. Problem 1 kan waktu itu sempat saya kerjakan nomor berapa ya? 1C ya, 1 atau A, yang A juga ya, lupa. Nah, itu ordernya berapa gitu. Ada yang sudah coba? Kalau ada yang sudah coba dan mau coba di-share, silakan. Tapi kalau enggak, kita lanjut aja ke bahasan yang atau subbab yang berikutnya. Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke ini aja, ke subbab berikutnya kalau gitu, mengenai dekomposisi cycle ya. Oke. Ini kita akan tuliskan satu akan lihat cara lainnya untuk menyatakan suatu permutasi. Misalkan ini kan ada contoh, atau misalkan saya ambil aja contoh dari soal ini supaya agak beda dengan di buku ya. Misalkan saya punya suatu permutasi sigma kalau digambarkan seperti ini kan kita paham maksudnya adalah bahwa 1 dipetakan ke 6, 2 ke 4, 3 ke 5, dan seterusnya ya. Oke. Nah, tetapi sekarang kita akan tuliskan ini dengan cara lain. Jadi, kalau kita berawal dari 1 itu kan bayangannya 6, jadi kita tuliskan 1 ke 6 seperti ini ya. Kemudian 6, lanjutnya 6 kan lanjutannya adalah 3 ya. Jadi 3, kemudian 3 ke 5. Nah, karena 5 balik ke 1 nih ya. Nah, ini namanya satu cycle. Oke.
Kemudian elemen yang lain bagaimana? Ya. Kalau 1 ke 6, artinya orbit dari 1 itu hanya ada 4 ini. 1, 6, 3, 5 ya. 1 ke 6, kalau dilanjutkan lagi, 6 itu ke 3, 3 ke 5, 5 balik lagi ke 1. Terus elemen yang lain gimana? 2, kan belum ada. 2 ke 4. 4 balik lagi ke 2. Oke. Nah, masing-masing ini namanya cycle ya. Yang ini, karena ada 4 elemen, ini namanya 4 cycle. Yang ini namanya 2 cycle. Nah, 2 cycle ini ada istilahnya transposisi. Oke. Jadi kalau tulis seperti ini namanya ditulis dalam bentuk cycle. Ya, dari bentuk ini kemari, ini didekomposisi. Nah, kita lihat antara 2 cycle ini disjoin ya. Kalau 2 cycle ini disjoin, ini cara kita nulisnya mau urutannya diubah, nggak masalah. Maksudnya kalau ini kan bisa kita pandang sebagai perkalian cycle ini dengan cycle ini ya. 2 ke 4, 4 ke 2, kemudian 1 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1. Ya. Di sini kan dikatakan ya, ada teoremanya yang mengatakan begini. Ya. 2 cycle, K cycle, dan M cycle dikatakan disjoint apabila tidak punya bilangan bersama. Kan? Kalau di buku ini kan dia kasih contoh cycle ini, ya, sorry, permutasi ini bisa ditulis dalam bentuk cycle 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 1 ya, jadi seperti ini. Terus sisanya, karena belum ada ya, 2, 6, 7, tapi 2, 6, 7 itu kan difikskan ya, nggak kemana-mana kan, 2 ke 2, 6 ke 6, 7 ke 7, berarti selebihnya itu eh, identitas saja, selebihnya itu tinggal sisa-sisanya aja yang tidak berubah ya. Berarti kalau dia ditulis sebagai suatu cycle, cycle-nya cukup 1, 3, 5, 4. Yang sebenarnya bisa juga ditulis dalam bentuk-bentuk lain, tapi kita sepakat kita awali dari bilangan yang paling kecil aja ya. Yang paling kecil 1 kan, jadi seperti ini ya. Nah, contoh 2 cycle yang disjoint itu seperti ini nggak ada bilangan bersamanya. Nah, kalau dua cycle itu disjoint, maka perkaliannya bolak-balik itu pasti sama. Sehingga kalau kita mau tulis eh, permutasi ini dalam bentuk dekomposisi cycle, ya ini misal urutannya ditulis 24 di sebelah kiri baru 1635 ya nggak masalah kita. Oke. Nah itu adalah mengenai dekomposisi cycle ya. Jadi setiap permutasi bisa ditulis dalam bentuk dekomposisi cycle-cycle yang disjoint ya. Nah panjangnya itu sesuai dengan elemennya. Jadi kalau permutasinya, kalau cycle-nya itu cuma 2 bilangan, 2 elemen, itu berarti disebut 2 cycle atau istilah transposisi. Kalau dia ada K elemen, berarti disebut sebagai K cycle. Ya. Oke. Nah, eh, yang berikutnya ya, bagaimana order dari K cycle. Kalau kita lihat yang 4 cycle di 1, 6, 3, 5 ya. Oke. Dipangkatkan berapa, dia itu nanti akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi misal gini ya,
Kalau 1635 pangkat 2, kan berarti dikalikan dirinya sendiri kan. Itu hasilnya apa? 1 ke 6, 6 ke 3. Jadi 1 ke 3 gitu ya. Setelah itu 3 kemana? 3 ke 5, betul ya? 3 ke 5, 5 ke 1. Oke. 1 ke 3, 3 balik lagi ke 1. Kemudian yang belum ada kan 6 sama 5 ya. 6 ke 3, 3 ke 5, berarti 6 ke 5. Oke. Kemudian 5 ke 1, 1 ke 6 ya. Jadi 5 balik ke 6. Oke. Ya. Ini kalau kita hitung pangkat 2-nya. Kalau kita hitung pangkat 4, atau pangkat 3-nya. Pangkat 3 dulu kita hitung. Berarti ini kan 1, 6, 3, 5. Kali pangkat 2-nya kan 1, 3, 6, 5 ya. Oke, kalau kita mulai dari 1 di sini kan nggak ada ya, tetap ya. 1 ke 3, 3 ke 5. Jadi 1 ke 5. Kemudian di sini 5 ke 6, 6 ke 3. Berarti 5 ke 3. Kemudian 3 kemana? 3 ke 1, 1 ke 6. 6 ke 5, ini enggak ada, 5 ke 1. Ya, jadi 6 balik lagi ke 1. Oke, udah muncul semua ya, 1, 5, 3, 6 ya. Kemudian kalau dia dipangkatkan 4, berarti 1, 6, 1 ke 5, 5 ke 1 ya. Jadi 1 ke 1, terus 5 ke 3, 3 ke 5, 5 tetap, 3 ke 6, 6 ke 3, 3 tetap, 6 ke 1, 1 ke 6 ya. Ya. Dan ini kan cycle panjangnya 1 kan seperti identitas saya sebenarnya. 1 tetap ke 1, 5 ke 5, 3 ke 3. Berarti ini sama dengan identitas sebenarnya ya. Artinya cycle 1635 ya, yang merupakan 4 cycle ya, itu mempunyai order 4. Nah, ini hasilnya ada di lemma atau teoremanya ya, bahwa K cycle itu pasti punya order K. Jadi kalau dia dipangkatkan sebanyak K kali, itu akan menjadi identitas, dan kalau dipangkatkan kurang dari K kali, itu belum mencapai identitas. Ingat pengertian order kemarin ya. Jadi dikomposisikan berapa kali terhadap dirinya sendiri. Ya, pertama kalinya mencapai identitas, nah itu adalah ordernya. Oke. Bapak mau tanya, Oke. kalau kan tadi kita harus cek ya Pak ya, sampai ke berapa ordernya biar dapat balik lagi ke identitas. Nah, itu emang pakai manual gitu atau bisa ada cara langsung ya Pak? Atau emang harus cek satu-satu tadi? Kalau ngecek, ya memang maksudnya gini, kalau kita mau mastiin tadi misalnya 1635 ordernya 4 ya. Kalau cuma mau mastiin, kita bisa hitung aja 1635 kuadrat
Kalau udah dapat kuadratnya kan pangkat 4-nya langsung aja kuadratkan lagi gitu bisa. Jadi komposisikan kuadrat dengan kuadratnya. Tapi kalau kita belum tahu ini ordernya berapa gitu, ya berarti ya kita harus ngecek dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya gitu. Seperti itu, Bu ya. Tapi Baik, Pak. kalau Terima kasih. sekarang kita sebenarnya sudah punya hasil bahwa cycle dengan panjang K, ya, itu ordernya pasti K. Artinya kalau dia dipangkatkan sebelum mencapai K kali, dia nggak akan mencapai identitas, dan tepat mencapai identitas pertama kali ketika dipangkatkan dengan K. Ya. Nah, kalau cuma sekedar mau ngetes, ya kita bisa ngitungnya yang cara cepat aja gitu. Nggak harus satu persatu gitu. Karena kita udah tahu, oh ini pasti ordernya K. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Baik, Silakan. Kalau terima ada. kasih, Pak. Pak, mau nanya, berarti Ya, kalau yang soal kemarin, itu kan ada yang mencari order ya, Pak? ya, Berarti bisa pakai cara ini dong, Pak, cari berapa cycle-nya, terus kayak kita langsung tahu misalnya, oh ini 4 cycle, berarti dia ordernya 4, gitu ya, Pak? oke. Jadi gini Bu ya sebenarnya. Yang ordernya 4 itu satu cycle-nya ini aja. Ini, 4 cycle ini ordernya 4. Kalau 2 cycle ini, ordernya 2. Nah, kalau keseluruhan sigma ini ordernya berapa? Kira-kira berapa? Ada yang bisa menebak nggak? Atau mungkin kalau sudah baca materi ini, mesti tahu. Saya notasikan aja gini. Jadi ini sigma 1 kali sigma 2 ya. Sigma 1 yang depan, sigma 2 yang belakang. Kita udah tahu bahwa order sigma 1 itu adalah 4, order dari sigma 2 adalah 2. Ya. Di mana sigmanya itu adalah sigma 1 kali sigma 2. Kira-kira order sigma berapa? Nah, ini kita bisa bisa mengetahui dengan cara begini. Ini kan ada sigma 1 pangkat 4 adalah identitasnya. Saya simbolkan 1 begini. Sigma 2 kuadrat ini juga identitas. Kira-kira kalau ini dipangkatkan berapa pertama kali akan dapat identitas kira-kira? Yang jelas sigma 1 itu baru akan mencapai identitas kalau sudah dipangkatkan 4 kali. Kalau sigma 2 cukup 2 kali dipangkatkan dengan dirinya sendiri ya. Nah, kira-kira kalau secara keseluruhan bisa nggak kita tentukan nih ordernya berapa? Jadi artinya dipangkatkan berapa kali pertama kalinya muncul identitas di situ. Ya, kan menjawabnya gini, kalau ini ordernya misalkan M, artinya sigma pangkat M itu identitasnya. Dan M ini yang pertama kali, atau M ini bilangan paling kecilnya yang membuat ini jadi identitas kan. Nah, tapi sigma pangkat M ini kan bisa ditulis sebagai sigma 1 sigma 2 pangkat M, dan karena sigma 1 sigma 2 ini disjoin, ya kan? Karena disjoin kan berarti ini mau dibolak-balik nggak masalah ya. Sehingga kalau kita pangkatkan dengan M gini, ini bisa aja kita tulis sigma 1 pangkat M, sigma 2 pangkat M gitu. Nah, supaya jadi identitas, padahal ini disjoin ya, berarti kan masing-masing harus identitas nih. Harus identitas, artinya kalau sigma 2 pangkat M identitas, ya berarti M-nya ini pasti, dari sini kan kita dapat berarti M pasti kelipatan 2 ya. Karena dia dipangkatkan 2 baru
dapat identitas. Sementara ini dari sini kita dapat M-nya kelipatan 4. Nah, bilangan terkecil berapa M yang kelipatan 2 dan kelipatan 4? Ya, berarti kan 2 M-nya ya, tinggal kita pilih sebagai apa? KPK dari 4 dan 2. 4 dan 2. Nah, hasil ini bisa kita perumum ya. Jadi, kalau suatu permutasi itu didekomposisi menjadi perkalian cycle-cycle yang panjangnya beda-beda ya. Ada yang panjangnya, misalkan panjangnya 3, panjangnya 2, dan sebagainya. Maka secara keseluruhan, order dari permutasi itu bisa diperoleh dengan menghitung KPK dari order masing-masing cycle gitu. Di sini ada contoh nih di buku ini. Ya, di bawahnya lemma 323 ini ya. Jadi misalkan ada permutasi tau yang kalau di dekomposisi hasilnya seperti ini. Ya, di S9. Oke. Nah, ini kan kita lihat ini masing-masing disjoin ya. Yang cycle pertama ini transposisi, panjangnya 2. Berarti dia ordernya 2. Ini ordernya 4. Yang terakhir ordernya 3. Nah, kalau tahu ini secara keseluruhan, ordernya berapa ya? Jadi kalau kita anggap ordernya adalah M, kita misalkan ordernya M, berarti tau pangkat M adalah identitas ya, di mana M ini adalah bilangan terkecilnya yang pertama kali membuat tau pangkatnya menjadi identitas kita. Oke. Nah, berarti di sini M-nya harus kelipatan 3, harus ya. Karena 789 cycle 3 cycle kan, ordernya 3 berarti M harus kelipatan 3. Terus karena 3, 4, 5, 6 ordernya 4, berarti M harus kelipatan 4. Dan yang terakhir nih, M-nya juga harus kelipatan 2. Berarti M terkecil yang memenuhi itu kelipatan 3, 4, dan 2 ya, berarti adalah 12. Maka tahu punya order 12. Oke. Jadi betul pertanyaan tadi, bahwa kalau kita mau menjawab pertanyaan nomor soal tadi ya, apakah bisa dihitung order dari tiap elemen menggunakan dekomposisi cycle? Bisa ya, dengan rumus tadi bahwa ordernya itu sama dengan KPK dari order masing-masing cycle. Jadi intinya adalah permutasinya ditulis dalam bentuk dekomposisi cycle yang disjoin, baru dari situ dengan mudah bisa ditentukan ordernya. Oke. Ya, ini dinyatakan dalam teorema 324 ya. Jadi kalau sigma itu punya dekomposisi cycle ke dalam cycle-cycle yang disjoin yang masing-masing banyak M1 sampai MK ya. Maka ordernya adalah KPK dari M1, M2 sampai MK. Oke, terus yang berikutnya, ini kita lihat ini. Ya. Misalkan ya, ini di suatu SN gitu, di suatu grup
permutasi SN, kita pandang suatu permutasi 1, 2, 3 ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, perhatikan bahwa gini, permutasi 1, 2, 3 itu bisa kita tulis sebagai perkalian dari 1, 2, dan 1, 3 ya. Jadi ini kan 1 ke 2 ya, dilanjutkan dengan pemetaan 1 ke 3. Berarti artinya 1 ya ke 2. Kalau 2 kemana? 2 ke 1, 1 ke 3 berarti 2 ke 3 gitu ya. Sebentar, saya coba tulis ini deh. Misal kita punya perkalian transposisi 1, 2 kali 1, 3. Atau kebaliknya. 1, 3 dulu yang sebelah kiri. Satu, tiga, satu, dua. Artinya, satu itu kemana? Satu ke dua. Dan di sini dua nggak kemana-mana ya. Jadi satu ke dua. Dua kemana? Dua ke satu, satu ke tiga. Berarti dua ke tiga. Tiga kemana? Di sini tiga nggak kemana-mana, tapi di sini tiga balik ke satu. Jadi tiga ke satu. Oke? Jadi satu, dua, tiga itu bisa itu sebagai perkalian satu, tiga, satu, dua gitu ya. Nah, secara umum kalau kita punya cycle ini misalnya, yang depan tadi kan, misal kita punya cycle 1, 6, 3, 5. Cycle 1, 6, 3, 5 ini bisa ditulis sebagai perkalian transposisi 1 ke 6 dikali 1 ke 3 kali 1 ke 5. Ya, seperti itu. Dan seterusnya ya. Ya, bisa dilihat polanya. Nah, ini memberikan hasil ini. Setiap permutasi di SN itu bisa ditulis sebagai hasil kali dari transposisi. Ya. Nah, banyaknya transposisi itu ya, ini saya skip aja. Nah, itu nanti sebenarnya bahasan yang berikutnya ya. Jadi nanti dari banyaknya transposisi itu kita bisa bedakan suatu permutasi itu ke dalam permutasi genap dan ganjil. Oke. Ya, jadi dari teorem yang tadi latihannya kita skip dulu, nanti kita balik ke sana. Ini ada definisi suatu permutasi dikatakan sebagai permutasi ganjil apabila ia adalah hasil kali dari sebanyak ganjil transposisi, dan demikian juga kita punya istilah untuk permutasi genap ya, yaitu apabila permutasinya itu adalah hasil kali dari sebanyak genap transposisi. Ya. Teorema berikutnya menyatakan bahwa suatu permutasi itu pasti salah satu di antara genap atau ganjil dan tidak mungkin uh, punya kedua sifat tersebut sekaligus. Oke, kita lihat sifat-sifatnya dulu.
aja sifatnya ya. Bahwa hasil kali atau komposisi di sini maksudnya berarti ya. 2 permutasi genap itu adalah permutasi genap. Hasil kali 2 permutasi ganjil itu adalah permutasi genap. Kemudian hasil kali atau komposisi permutasi genap dengan yang ganjil ya. Ya komposisinya mau bagaimanapun, mau ganjilnya duluan atau genapnya duluan, itu hasilnya adalah permutasi genap. Oke, ya selebihnya saya skip aja. Kita coba lihat latihan yang subbab tadi sebelumnya. Ya, misal kayak nomor 2 nih ya. Saya coba kerjakan dulu satu ya. Yang 2A, itu ada suatu permutasi kan, terus kita diminta carilah di komposisi cycle-nya dan ordernya. Oke. Tiga satu empat dua tujuh enam. 985 ya. Oke. Nah, ini coba kita jadi praktekin tadi ya yang baru kita punya, bahwa ngitung order ini bisa dilakukan dengan dekomposisi cycle. Kalau kita ngitung secara langsung mungkin agak sulit ya, kita harus ngecek pangkat 2-nya berapa, pangkat 3-nya berapa gitu, nanti sampai pertama kali ketemu pangkat N menjadi identitas, nah itulah ordernya. Ya, bisa dibayangkan ya, mungkin akan merepotkan kalau kita menggunakan cara seperti itu. Tapi kalau kita gunakan dekomposisi, sekarang kita lihat nih. Ini dekomposisinya kan berarti kalau kita tulis ya, 1 ke 3, kemudian 3 lanjut ke 4. 4 lanjut ke 2, 2 ke 1. Selesai ya. Oke. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4, berarti berikutnya 5 ya. 5 kemana? 5 ke 7, 7 ke 9. Oke, 9 ke 5 berarti selesai. Terus 6 ke 6 tetap ya, kita nggak usah tulis. 8 ke 8 ya. Berarti kita punya order ini 4, ini 3 kan? Berarti ordernya 12. Ya, KPK dari 4 dan 3. Oke. Nah, jadi terlihat problemnya menjadi lebih mudah ya kalau kita gunakan dekomposisi cycle. Oke. Nah, yang 2B, C saya tinggalkan aja. Sekarang kita lihat nomor 3 ya. Nomor 3A. Ya, itu diminta nyatakan sebagai hasil kali dari cycle-cycle yang disjoin, kemudian tentukan ordernya. Kalau kita lihat kan di situ cycle-nya belum disjoin ya. Yang A sebagai contoh nih, 1, 2, 3, 5, 7. Di sini 2, 4, 7, 6 kan. Ada 2 sama 7 ya, elemen bersamanya kan. Nah, ini kan berarti kalau seperti ini kita nggak bisa ngitung langsung ordernya dari sini. Karena ini belum disjoin. Kalau kita mau hitung ordernya harus cycle-nya yang
disjoin ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Yang 3 ini kan 1, 2, 3, 5, 7 dikali cycle 2476. Oke. Supaya mudah, kita mulai dari 1 dulu ya. 1 bayangnya kemana? Di sini 1 nggak kemana-mana, tapi di sini 1 ke 2. Jadi 1 ke 2. Oke. Selanjutnya 2 kemana? Ini 2 ke 4. Di sini 4 nggak kemana-mana. Ingat kita pertemuan udah sepakat perkalian dari kanan ke kiri ya. Jadi ini duluan. Kalau hati-hati kalau dia tidak di-join, itu urutannya bisa berpengaruh. Ya. Oke, 2 ke 4, di sini 4 nggak kemana-mana. Jadi 2 ke 4. Kemudian 4 kemana? 4 ke 7. Di sini 7 ke 1. Berarti tutupnya. 4 balik ke 1. Ya. Oke. 1, 2, 4 ada. Berarti 3 yang belum ya. 3. 3 kemana? Di sini 3 ke kemana-mana. Di sini 3 ke 5. Kemudian 5 kemana? 5 sini tetap. Ini 5 ke 7. 7 kemudian kemana? 7 ke 6. Di sini 6 tetap. Ya. Selanjutnya 6 ke 2. Di sini 2 ke 3. Berarti 6 ke 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Jadi ini ordernya 3. Ini 4. Maka secara keseluruhan ordernya adalah 12. Oke. Nah yang BCDF saya tinggal dulu. Nanti buat latihan Bapak Ibu aja ya. Oke, kalau nomor 6 ya. Ini kan satu set kartu ada 13 kartu ya. Ya, cari bagaimana istilahnya pengkocokan gitu ya, atau ini ya permutasi lah yang memerlukan 42 repeat untuk menjadi kembali ke urutan yang semula ya. Dan nomor 7 selesaikan problem 6 untuk shuffle yang memerlukan 20 repeat. Oke, kalau 13 cut perlu 42 repeat. Ini kan maksudnya berarti permutasi ordernya 42 ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, tinggal ini aja ya. 42 kan berarti 6 kali 7. Dan 67 itu kan KPK-nya 42 ya. Jadi kita bisa aja buat permutasi yang
atau dekomposisi, yang dekomposisinya itu yang satu panjangnya 6, yang satu 6 cycle, yang satu 7 cycle gitu. Salah satu contohnya begini. Kalau kita mau buat 6 cycle ya mungkin yang paling gampang gini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 balik ke 1 ya. Ini kan jadi 6 cycle. Terus yang berikutnya tinggal yang bisa 7, 8, 9, 10. Ini yang paling gampang. Oke. 6 cycle. Ini 7 cycle kan. Ya. Jadi kalau eh, permutasi ini ya dia dikerjakan sebanyak 42 kali baru dia akan kembali ke original atau susunan semula ya. Nah, kalau nomor 7-nya gimana? Kalau kita ingin ordernya 20 ya tinggal bisa aja bikin eh, yang KPK-nya 20 berarti berapa? 5 kali 4 misalkan. Jadi yang satu ordernya 4, satu ordernya 5, itu udah cukup. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Yang satu bikin ordernya 5 ya. Ya terserah mau ambil 5 terakhir. Ya, misal 9, 10, 11, 12, 13 bisa. Atau mau lanjut 5, 6, 7, 8, 9 juga bisa. Sisanya identitas ya. Yang lainnya tetap. Nah, ini contoh yang ordernya 20. Oke. Oke, kalau nomor 9, nah itu untuk coba, untuk ini aja, dicoba cari. Kalau nomor 10, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kok tidak ada permutasi sigma sehingga sigma kali transposisi 1, 2 kali sigma inverse hasilnya hasilnya permutasi 1, 2, 3. Nomor 10, ada yang bisa kasih alasan?
Nomor 10 itu kan tinggal lihat aja permutasinya genap ganjil. Yang ruas kanan kan 1, 2, 3 itu kan permutasi genap ya. Ya perkalian 2 transposisi kan. Kalau yang kiri, baik sigmanya mau genap mau ganjil, hasil kali sigma kali 1, 2 kali sigma inverse itu pasti permutasi ganjil itu. Jadi yang ruas kiri pasti menghasilkan permutasi ganjil, sementara yang ruas kanan permutasi genap, sehingga nggak mungkin. Nah itu kurang lebih uh, alasannya nomor 11, 12, 12 sama alasannya kalau nomor 11 dicari sigmanya berapa gitu. Ya bagaimana cara nyarinya ya, itu nanti ya itu coba untuk bahan ini dulu. Bahan coret-coret ya. Kira-kira cara nyari sigmanya gimana? Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, nomor 1, cari paritas dari tiap ini ya. Maksudnya apakah genap atau ganjil. Oke, saya kasih contoh yang nomor 1A ya. Dua empat lima 137. Oke, kita tulis di komposisi cycle-nya ya. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 1, kemudian 3 ya. 3 ke 5, 5 ke 3, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 6. Yang ini apa? 1, 2, 1, 4 ya. Kalau ini kan udah transposisi, yang ini jadi apa? 6, 7, 6, 8, 6, 9. Oke. Ada berapa transposisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti genap ya. Nah, itu juga nanti yang bagian B, C, dan D seperti itu ya. Oke, hati-hati yang C ini kan belum disjoin ya. Harus di harus ditulis sebagai dekomposisi yang disjoin dulu ya. Yang D juga demikian. Oke. Nah, ini akhir dari bab 3 tentang grup
Jadi untuk yang selanjutnya nanti kita akan masuk ke topik tentang ring atau gelanggang. Ya, jadi ini akhir dari grup ya. Tentu aja kalau kita belajar gelanggang itu masih juga memuat tema tentang grup ya. Karena gelanggang itu juga adalah sebuah grup gitu. Jadi bukan berarti kita selesai belajar grupnya, tapi temanya akan masuk tema yang benar-benar baru lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Oke, baik. Tadi jadi ada beberapa soal yang saya tinggalkan, tapi saya anjurkan untuk dicoba ya, Bapak Ibu ya. Nanti sebelum masuk ke materi berikutnya, ya kalau ada yang mau men-share jawabannya dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan, ya mungkin sudah mencoba terus masih ragu, ya silakan ditanyakan dulu sebelum kita masuk materi tentang gelanggang. Oke, silakan. Ada ini nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, mungkin buat hari ini cukup aja dulu sampai sini. Silakan untuk mempelajari materi yang berikutnya, karena nanti bahasanya ya agak lumayan dalam itu tentang gelanggang. Jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa ini baca dulu topik tentang gelanggang ya. Oke. Baik, Pak. Kalau tidak ada, Baik, Pak. buat hari ini cukup ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi